Shalom saudara-saudara. Eh, Hari ini kita akan berbicara tentang kemajemukan pribadi dalam diri Allah. Ini adalah bagian tugas dari bedah buku, sebuah buku tentang Tritunggal ya. Edisi pertama yang ditulis oleh Bapak Dr. Erastus Sabdono. Saya akan mengulas sedikit tentang bukunya, kemudian saya akan memberikan tanggapan pribadi saya. Ya, di dalam buku ini saudara-saudara, ya, pembahasan tentang kemajemukan di dalam pribadi Allah itu ditulis di dalam bab 5. Ya, dan dalam pembukaannya buku ini secara tegas menyatakan bahwa adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa keberadaan Allah di dalam Alkitab itu adalah jamak. Kita bisa menemukan banyak ayat ya yang tersebar di dalam seluruh Alkitab yang berbicara dan yang menunjukkan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam satu bentuk yang jamak. Nah, didasari pada ayat yang terkait dengan pernyataan kejamakan Allah ini yang berada di dalam Kejadian 1 pasal 1 ayat 16 ya. Dalam ayat ini kata Allah, saudara-saudara, itu digunakan sebuah kata dalam teks asli dengan sebutan Elohim. Nah, kata ini menunjukkan jamak atau plural. Dalam bentuk tunggal dari kata ini adalah Eloah atau El. Nah, ditemukan di dalam Alkitab itu tertulis kurang lebih sekitar 3.000 kata Elohim untuk yang terjemahan sebagai Allah dalam Perjanjian Lama, dan kurang lebih 2.300 kata digunakan untuk kata Tuhan, Allah Israel. Jadi saudara-saudara, banyaknya penggunaan kata ini kemudian menimbulkan juga banyak pertanyaan. Ada beberapa sanggahan yang dikemukakan oleh buku yang ditulis oleh Pak Erastus ini. Sanggahan-sanggahan itu mengatakan bahwa kata Elohim tidak berkaitan sama sekali dengan jumlah atau bicara soal kejamakan, tetapi hanya sebuah sebutan saja. Nah, menurut penulis buku ini, Pak Erastus sendiri, bahwa pandangan seperti ini tidak bisa diterima. Sebab penggunaan kata Elohim bukan hanya pada Allah Israel saja, tetapi kata ini juga dipakai untuk menunjukkan Allah-Allah lain yang berada pada bangsa-bangsa lain seperti di luar Kanaan. Nah, perhatikan contoh apa yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3. Dikatakan begini, saudara-saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kata Allah lain pada ayat ini di dalam teks asli juga menggunakan kata Elohim, yang dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan gods, ya. Bahkan kata lain untuk bangsa kafir juga disebut dengan El, yang bentuknya jamaknya adalah Elohim. Jadi menurut penulis buku ini, menurut Pak Erastus sendiri, adalah suatu kesimpulan yang mutlak dan tidak bisa dibantah bahwa kata Elohim itu jelas menunjukkan suatu bentuk plural atau kejamakan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kata Elohim ya yang digunakan di antara umat pilihan Allah diterjemahkan sebagai God dalam bahasa Inggris. Nah, itulah sebabnya dalam hal ini menurut penulis ya, betapa pentingnya memahami kata Elohim itu dengan benar. Nah, jika gods atau God itu diterjemahkan sebagai Allah atau Allah-Allah atau para Allah ya, kemudian terjemahan ini dianggap kurang tepat. Maka kata gods dapat diterjemahkan menjadi 3 pribadi Allah. Atau pada mulanya 3 pribadi Allah menciptakan langit dan bumi, seperti yang tertulis yang dimaksudkan di dalam Kejadian 1. Nah, dalam hal ini penulis mengatakan dengan jelas bahwa Bapa dan Anak terlibat dalam suatu proses penciptaan. Jadi tidaklah keliru jika dikatakan bahwa ada beberapa pribadi yang terlibat di dalam proses penciptaan seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1. Nah, dalam hal ini juga Pak Erastus, satu penulis, mengatakan bahwa kejamakan dalam diri Allah itu dapat disebut sebagai sebuah lembaga ilahi. Kenapa? Karena di dalamnya ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah, terbangunnya pemikiran bahwa Allah harus tunggal dalam satu jumlah menurut buku ini adalah
disebabkan oleh sebuah pemahaman dari agama samawi. Kalau saudara-saudara mengerti, agama samawi itu adalah sebuah agama yang diturunkan langsung berdasarkan dari wahyu Tuhan. Nah, terbangunnya pemikiran bahwa Allah atau Tuhan itu adalah satu, dipandang sebagai supremasi dari keunggulan dari Allah yang benar. Padahal tentu saja bukanlah suatu masalah jika Allah tidak esa dalam arti tunggal ataupun jamak. Jadi harus diakui bahwa dari mulanya wahyu yang diterima oleh Musa memang menunjukkan kejamakan Allah atau yang disebut dengan Elohim. Nah, sementara itu saudara-saudara, kata Allah dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan kejamakan dibandingkan dengan kata Elohim dalam terjemahan bahasa asli. Dan dalam beberapa teks Alkitab ya, bahasa asli kata Elohim baik diterjemahkan dalam kata benda atau kata kerja ya, digunakan untuk menunjukkan Yahweh, keberadaan Yahweh. Dan itu bisa berbentuk jamak atau plural. Nah, misalnya pada kata penciptamu yang terdapat di dalam ayat Pengkhotbah 12 ayat 1 yang berbunyi, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang yang mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, kata penciptamu dalam bahasa asli ini, saudara-saudara, itu berbunyi ad boreka, yang berasal dari kata bara, yang berbentuk juga sekali lagi berbentuk jamak. Nah, demikian pun halnya gambaran dari kejamakan Allah yang terjadi di dalam Mazmur atau yang tercatat di dalam Mazmur 149 ayat 2. Di sana dikatakan, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Nah, kata yang menjadikannya ya, dalam teks aslinya itu disebut dengan beosai, yang akar katanya adalah asa atau asa, dan kata beasai itu digunakan untuk subjek jamak. Jadi artinya bahwa yang menjadikan di sini adalah subjeknya jamak atau sebuah pribadi yang lebih dari satu. Nah, saudara-saudara, saya ingin ada begitu banyak contoh-contoh yang diberikan, dan saya menganggap bahwa tidak ada yang salah yang dikemukakan oleh teori-teori yang disampaikan oleh Pak Erastus Sabdono. Saya merasa bahwa itu adalah suatu kenyataan, kebenaran yang tidak bisa dirubah, bahwa memang Allah menyatakan dirinya dengan cara yang sulit kita mengerti dalam keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa sehingga dapat dikatakan bahwa Allah mempunyai suatu kejamakan di dalam dirinya. Kita mengenal istilah Tritunggal yang disampaikan oleh seorang bapak gereja, Tertullianus, yang mengemukakan pendapat atau mengangkat kejamakan Allah ini dengan sebuah teori yang disebut dengan Tritunggal. Tertullianus mengemukakan teori ini atau mengemas teori ini menjadi suatu sebutan istilah dengan Tritunggal itu disebabkan dengan satu latar belakang yang terjadi pada bangsa Yunani ketika bangsa Yunani sibuk bertengkar untuk memasalahkan tentang keilahian Kristus, apakah Kristus itu sejajar dengan Bapa atau tidak. Tetapi kemudian pemikiran ini terus bertahan dan berada di tengah-tengah kekristenan hingga kekristenan modern hingga saat ini. Nah, yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang yang menganggap bahwa kekristenan menyembah lebih dari satu Tuhan hanya karena teori dari Tritunggal itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kata Tritunggal tidak tercatat di dalam Alkitab, dan itu benar. Tetapi itu tidak menghapus kebenaran bahwa Allah menyatakan dirinya dalam suatu bentuk yang jamak yang saat ini sangat sulit untuk diterima. Sehingga banyak mengatakan bahwa Allah orang Kristen tiga. Tetapi kalau kita mau melihat bukti-bukti yang tercatat sebenarnya saudara-saudara, yang kalau bisa kita sebut sebagai suatu bentuk atau kalimat syahadat, ini sebenarnya sudah membuktikan dengan jelas bahwa kekristenan itu percaya kepada Allah yang esa, percaya Allah itu satu, dan bahwa Allah itu berkuasa. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk
melihat kalimat syahadat yang tercatat di dalam Alkitab yang sering dilupakan oleh banyak orang Kristen sekalipun, sehingga mereka tidak bisa memberikan jawaban ketika orang-orang mulai meragukan kekristenan karena istilah Tritunggal. Nah, saya mau mengajak kita saudara-saudara ya untuk melihat apa yang tercatat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, ayat itu berbunyi seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini adalah satu bentuk kalimat syahadat yang dipercaya oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dan kalimat syahadat ini pun, saudara-saudara, dikonfirmasikan sendiri oleh Yesus Kristus dan tercatat di dalam Markus 12 ayat 29. Kalimatnya berbunyi begini, dan jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau yang dalam bahasa asli disebutnya dengan Semai Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, saudara-saudara, ini suatu bukti bahwa banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara banyak orang yang mencoba menerima atau mengerti tentang Yesus, bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah itu Esa, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kuasa, sebenarnya ini adalah hal yang sangat sederhana untuk bisa menerima dan mengakui bahwa Allah juga mampu menyatakan dirinya dalam suatu bentuk kejamakan seperti yang disebut dengan istilah dalam Tritunggal ini. Jika kita tahu bahwa Allah mampu menciptakan langit bumi serta segala isinya dengan sangat mudah, ya hanya melalui sebuah firman, lalu apa susahnya Allah menyatakan diri menjadi seorang manusia seperti manusia, atau Allah turun ke dalam dunia menjadi seperti manusia? Saudara-saudara, saya mau menegaskan seperti yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 26 itu, ada satu kalimat di dalam ayat itu yang berbunyi begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya yakin saudara-saudara pun mempercayai hal ini. Nah, saudara-saudara, ada beberapa istilah yang penting untuk kita perhatikan kalau kita mau menggantikan istilah Tritunggal hanya untuk menolong orang lain untuk bisa percaya kepada Kristus, atau hanya untuk menolong bahwa Allah mungkin saja turun ke dalam dunia, atau Allah mungkin saja menyatakan dirinya dalam beberapa pribadi seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Dia Allah yang Esa, karena Dia Allah yang berkuasa. Pertama, saudara-saudara, saya mau saudara-saudara memperhatikan pada Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ayat ini berbunyi begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini, saudara-saudara, memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Dia yang bersemayam di tempat yang maha tinggi turun ke bumi dan berdiam di antara manusia. Saudara-saudara, Tuhan Allah turun ke bumi. Itu bukan hal yang mustahil, saudara-saudara. Kedua, yang menjadi satu bukti atau istilah yang bisa dipakai, ingat ya. Jadi pertama, kita tahu bahwa Allah itu menjadi manusia atau menjadi seperti manusia pada terjemahan lain. Nah, yang kedua, di Filipi 2 ayat 6 itu dikatakan begini, menegaskan bahwa walaupun dalam rupa Allah, Kristus maksudnya, walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, istilah serupa dengan Allah itu berbicara tentang esensi dan kualitas Allah yang dimiliki Yesus sebelum dan sesudah Ia menjadi manusia. Nah, selanjutnya di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan begini, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi saudara-saudara, sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk memahami tentang Tritunggal. Kalau kata Tritunggal membingungkan, kita berpegang aja pada kedua ayat ini, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, atau di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, bahwa Allah telah turun ke bumi menjadi manusia, Dia telah mengosongkan dirinya atau menyangkal dirinya atau membatasi dengan sengaja dirinya untuk menggunakan keilahiannya hanya untuk satu maksud dan tujuan, yaitu melakukan suatu program penyelamatan kepada ciptaannya manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, inilah sebenarnya bukanlah hal yang membingungkan.
Jadi sangat tepat dan bukanlah hal yang mustahil, dan juga adalah jelas ini mungkin bahwa Allah sanggup menyatakan dirinya dalam berbagai cara dengan berbagai keajaiban, dan tinggal kita sebagai manusia mau dengan rendah hati mengakui bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan itu, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah yang esa dan yang berkuasa. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Suatu ulasan singkat mengenai buku dan tentang buku Tritunggal ini, dan sedikit tanggapan saya mengenai hal ini. Kiranya saudara-saudara dikuatkan dan menjadi makin teguh di dalam percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.